Selamat datang buat yang sudah bergabung bersama kita sore ini di webinar evakuasi medis di tengah pandemi COVID 2019. Jadi seperti sudah kita ketahui ya, jadi kan ada kalanya pasien itu membutuhkan transfer dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya, baik karena keterbatasan alat maupun fasilitas di tempat asal. Bisa juga karena keterbatasan dari tenaga kesehatannya, maupun juga untuk alasan repatriasi, baik itu untuk WNA pulang ke negara asalnya maupun WNI kita yang berada di luar negeri. Nah, jadi kebutuhan akan evakuasi medis ini akan selalu ada, meskipun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, baik itu untuk pasien yang ditransfernya pasien COVID-19 atau pasien yang tidak berkaitan dengan COVID-19. Tentunya ada kebijakan dari pemerintah mengenai evakuasi medis di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk dalam kaitannya untuk membatasi maupun menekan penyebaran dari COVID-19. Selain itu juga kalau kita lihat dari aspek medisnya, pastinya ada hal tambahan apa yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit ini. Sehingga dalam melaksanakan proses evakuasi medis ini dapat berjalan secara aman dan nyaman, baik terhadap pasien, keluarga, maupun juga tenaga medisnya. Baiklah, Dr. Gigi Fansya sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Dr. Fansya atas kesediaannya dan waktunya sore hari ini. Terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena banyak nih dok yang udah nggak sabar pengen mendengar paparan dan informasi dari dokter. Bagaimana sih di masa COVID-19 sekarang, bagaimana kalau ada pasien yang mau pindah dari satu tempat ke tempat lain? Apakah dia alasan utamanya untuk pindah memang karena COVID atau karena penyakit lain? Tapi unfortunately beliau PDP misalnya. Oke, kalau begitu mungkin untuk mempersingkat waktu, tempat, dan waktu saya persilakan kepada Dr. Fansya. Silakan dok. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Salam sehat buat kita semuanya. Pertama, menyampaikan apa yang dimintakan oleh teman-teman panitia daripada webinar ini, bagaimana evakuasi medis di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Slide berikutnya. Ya, pertama menggambarkan bagaimana gambaran umum, secara umum mengenal SARS coronavirus 2 ini yang benar-benar adalah baru dan baru kita kenal dan belum ada satu negara pun yang pernah mengalaminya. Kenapa namanya SARS coronavirus 2? Ya karena memang dari para virologi mengatakan virusnya itu sangat mirip sekali dengan virusnya SARS dulu. Sehingga penyakitnya namanya adalah coronavirus disease 2019 yang kita kenal sebagai COVID-19 saat ini. Kemudian cara penularannya oleh WHO masih mengatakan bahwa ini masih lewat ataupun penularannya adalah melalui droplet atau benda yang terkontaminasi oleh seseorang yang memang mempunyai yang confirm, yang ya artinya di dalam tubuhnya ada memang virus tersebut. Kemudian masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari, oleh karena itu juga nanti data inilah yang nanti yang kita ambil untuk masa karantina seseorang atau masa isolasi seseorang, atau PSBB yang saat ini juga dilakukan adalah 14 hari dengan melakukan monitoring evaluasi apakah dibutuhkan perpanjangan ataupun ya perpanjangan atau evaluasi. Dari data ini, dari angka inilah nanti itu di cut off point-nya diambil. Kemudian sayang sekali memang belum ada pengobatan yang spesifik sampai saat ini dan belum ada vaksin, bahwa para peneliti masih terus berupaya untuk melakukan protokol-protokol ataupun prosedur untuk bagaimana sebuah vaksin itu bisa dirilis. Yang kita tahu memang 20% itu dari antara yang kena itu adalah yang berat, yang membutuhkan perawatan rumah sakit, dan yang kondisi-kondisi berat tentunya bisa meningkat pada penyakit-penyakit yang ada, penyakit penyertanya,
Apakah itu penyakit jantung, diabetes mellitus, penyakit paru kronis, hipertensi, kanker, dan usia yang sudah lebih lanjut karena memang imunitas dan sebagainya. Slide selanjutnya adalah menyatakan pada kita adalah kronologis. Kronologis daripada bagaimana coronavirus ini dulu ada, diawali dari 31 Desember kita ketahui atau terlaporkan ke WHO di Kota Wuhan itu ada klaster pneumonia yang akhirnya terus sampai kepada tanggal 11 Maret itu WHO menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai pandemi, kemudian di April tanggal 13 pemerintah Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional. Selanjutnya banyak aturan yang sudah mengikuti setelah penetapan sebagai bencana yang sampai terakhir ini adalah PSBB dan bagaimana kita juga tidak membatasi perjalanan, termasuk perjalanan untuk mudik dan sebagainya, dan perkantoran yang dibatasi, sekolah yang ditutup, tapi ada pengecualian kepada pelayanan-pelayanan yang esensial dan sebagainya. Selanjutnya adalah gambaran daripada COVID-19 di dunia. Di dunia gambarannya adalah hampir 4,5 juta orang yang sudah terkonfirmasi, kemudian 307 meninggal diantaranya, dan yang sepertinya tidak ada lagi satu negara pun yang tidak kena ya. Sudah 215, padahal yang diakui cuma 200 berapa ya? 213 kayaknya. 215 sudah terjangkit dan ada 190 negara yang ada transmisi lokalnya. Selanjutnya, nanti tentunya di mana saja negara transmisi lokal ini bisa kita lihat di website WHO ini. Selanjutnya, ini gambaran yang merah. Itu adalah situasi Indonesia yang tiap jam 15.30 dipaparkan ataupun dilaporkan oleh jubir pemerintah kepada kita semuanya, yang sebentar lagi juga jam 15.30, sebentar lagi ya, akan dipaparkan angka yang mungkin berbeda daripada angka yang di slide ini. 18.000 dengan penambahan 496. Beberapa hari sebelumnya memang angka yang terkonfirmasi itu bertambahnya hampir sama. 400-an sekian, 500-an, berkitar begitu. Tentu tidak melihat ini hanya dari data itu, sekarang masalahnya berat atau semakin banyak kasus atau menakutkan dan sebagainya. Tapi bisa kita lihat juga kasus yang sembuh. Di kotak yang hijau, kasus sembuh ini juga semakin meningkat, cure rate-nya dibandingkan dengan kasus kematiannya. Dan tentunya juga tidak melihat begitu saja, ada data yang ada, kita juga punya indikator-indikator lainnya, yaitu bahwa pemerintah juga menginginkan adanya tracing masif, adanya testing masif, dan sebagainya. Mungkin juga ini adalah dari implementasi daripada itu, sehingga penemuannya semakin banyak, kemudian pengambilan swab-nya juga makin banyak, sehingga hasilnya juga semakin banyak. Demikian untuk kondisi-kondisi terakhir dari update data kita, 10 provinsi yang tertinggi, ini ada DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, sesuai dengan map yang kami sampaikan di sini. Ini cukup besar memang di daerah-daerah Jawa, kemudian di Sulawesi Selatan, Banten, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Papua. Itu kondisi kemarin. Tentu sedikit yang bergerak di bawah ini pasti bergerak, karena bisa saja ada penambahan yang banyak ataupun validasi data dan sebagainya. Slide berikutnya adalah strategi yang dilakukan di Indonesia. Dengan kondisi yang ada tadi, lalu Indonesia apa strateginya? Tentu tidak kalah, kurang dari tiga strategi ini paling tidak dilakukan: deteksi, pencegahan, dan respon. Deteksi harus dimulai dari pintu masuk negara kita. Saat ini negara kita masih membolehkan WNI pulang ke Indonesia dan juga beberapa WNA yang dikecualikan di dalam Permenhukam 11 di ayat 3-nya, bahwa ada diplomat, ada urusan-urusan kemanusiaan, itu masih dibolehkan. Tapi WNI mau pulang kampung, mau pulang ke rumahnya, pulang ke negaranya, tidak mungkin dideportasi, tidak mungkin ditolak. Oleh karena itu ada aturan-aturan. Dan untuk mencegah penularan ataupun perluasan daripada imported case, kita akan lakukan cegah tangkal di pintu masuk, yaitu dengan persyaratan-persyaratan yang lebih ketat, dengan Permenkes 313 2020 yang belum lama dirilis. Kemudian bagaimana kesiapan laboratorium, kesiapan rumah sakit rujukan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan menyediakan alat deteksi cepat. Jadi semua WNI yang datang, yang pulang, baik dia PMI, pekerja migran Indonesia, yang istilahnya sekarang PMI, dulu TKI,
kemudian pelajar, trainee, pemagangan, kemudian juga para pelaku perjalanan yang memegang paspor Indonesia, ini kita lakukan swab. Sambil menunggu swab hasilnya keluar, itu kita karantina terpusat. Atau kalau dia memang dilakukan karantina, mungkin tidak di Jakarta, tapi ada di daerah-daerah lain yang tidak tersedia secara cukup untuk pelaksanaan PCR-nya, dilakukan dengan rapid test, itu juga harus dilakukan karantina terpusat. Karena menunggu kalau hasilnya negatif atau tidak reaktif, ya non reaktif itu tentu harus diulang 7-10 hari. Kemudian kalau dia reaktif, dia harus dilakukan swab dan mungkin juga dia akan dikirimkan langsung ke rumah sakit darurat. Itu kemudian bagaimana pencegahannya? Yang pencegahan tentu sangat berfokus kepada bagaimana masyarakat kita ikut patuh melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dan melakukan perilaku hidup bersih sehat. Kemudian bagaimana juga meningkatkan edukasi masyarakat yang secara masif lewat berbagai media. Kemudian bagaimana masyarakat juga bisa memberikan ataupun mengeluarkan keluh kesahnya atau menyampaikan atau bertanya, itu tentu pemerintah daerah dan juga kementerian-kementerian lembaga itu sudah banyak menyediakan media atau call center untuk menampung keluhan-keluhan ini. Dan tentu dari setiap keaturan yang ada, kita sudah mengeluarkan protokol-protokol kesehatan dan pedoman-pedoman yang menyesuaikan. Kemudian bagaimana responnya, bagaimana tata laksananya yang ada di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Kemudian kalau ada orang yang kontak dengan kasus yang confirm, itu bagaimana penelusuran kontaknya. Bagaimana menetapkan seseorang atau mengkategorisasikan seseorang itu apakah dia OTG, ODP, atau PDP, lalu tindakan apa yang harus dilakukan. Kalau dia karantina mandiri, tentu ada komunikasi risiko yang harus disampaikan. Apa yang harus dilakukan selama dia karantina mandiri? Itu juga harus disampaikan, yang tentu tidak lupa bagaimana memantaunya, mengobservasinya, kemudian tetap melakukan social distancing, physical distancing, isolasi, dan juga saat ini adalah pembatasan sosial berskala besar. Tentu tidak mungkin pemerintah saja yang melakukan ini, harus bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat. Tidak mungkin hanya aspek kesehatan saja, sektor kesehatan saja yang melakukan ini, tentu bersama-sama dengan seluruh sektor harus bahu-membahu untuk melakukan mulai dari deteksi, pencegahan, dan responnya. Slide selanjutnya adalah untuk pencegahan. Bagaimana pencegahan itu juga bukan hanya di level individu, tapi juga di level masyarakat secara bersama, secara kolektif. Melakukan pembatasan interaksi fisik yang kita kenal dengan physical contact atau physical distancing, pembatasan interaksi secara sosial, social distancing. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin, isolasi mandiri, karantina rumah, sampai pembatasan sosial berskala besar. Slide berikutnya adalah tentang semua apa yang kita lakukan, apa yang disampaikan untuk aturan-aturan baik dari deteksi maupun dari respon maupun pencegahan sebenarnya sudah ada di dalam pedoman yang sudah 4 kali direvisi. Saat ini sedang dipersiapkan untuk revisi kelima. Tentu kalau masih ada waktu, monggo masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk memperlengkapi baik dari sisi surveillance-nya, dari kontak tracing-nya, dari sisi laboratoriumnya, juga dari sisi tata laksananya di pelayanan kesehatan. Dan ini semuanya sangat tergantung kepada menyesuaikan kepada pengambilan keputusan, kebijakan, perkembangan informasi, dan perkembangan kasus di global dan juga di Indonesia. Slide selanjutnya adalah tentang kekarantinaan di Indonesia, di mana pemerintah kita sudah memutuskan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, yang prinsipnya adalah bagaimana ini dilaksanakan dengan baik untuk menekan penyebaran COVID-19 jangan sampai meluas. Dan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang diturunkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman daripada PSBB tersebut. Itu ketika seorang gubernur atau bupati wali kota yang ingin mengusulkan pemberlakuan PSBB di wilayahnya, di level provinsi atau level kabupaten kota, tentu ada pedomannya. Harus mengikuti pedoman itu karena akan dikaji secara epidemiologi dan secara Polexusbud dan keamanan dari para ahlinya tentunya, untuk nanti Menteri Kesehatan menyetujui PSBB-nya atau meminta melengkapi data-data yang ada.
Itu Bapak Ibu sekalian, kemudian apa yang ada diatur di dalam PP 21 atau Permenkes nomor 9 tersebut, yaitu pembatasan-pembatasan. Ada paling tidak 7 pembatasan yang memang terus slide-nya. Pembatasan yang diatur, restriksi yang ada baik tentang sekolah, keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, moda transportasi dan hankam. Ini juga diatur bagaimana yang mana yang boleh, yang mana tidak sama sekali. Begitu. Tentu kebutuhan esensial masih tetap diperbolehkan dengan tentu aturan-aturan yang ada. Membatasi orangnya, menjaga jarak, menggunakan masker kalau harus keluar, dan sebagainya. Itu kemudian yang berikutnya adalah surat edaran tentang gugus tugas, di mana banyak yang mempertanyakan, kenapa banyak sekali surat edaran, kenapa banyak sekali aturan, siapa yang mau diikuti, kenapa ada yang bertentangan. Menurut kami tidak ada yang bertentangan. Tapi begitu, karena ini tentang moda transportasi, karena pergerakan, berarti ada pergerakan di sana manusia, pergerakan moda transportasi. Tentu Kementerian Teknis juga akan memberikan aturan-aturan, baik itu Permenhub, juga peraturan daripada atau edaran daripada gugus tugas yang melengkapi untuk pembatasan perjalanan orang tersebut. Di sana ada dikatakan, ini nomor 4 tahun 2020, ada poin pertama 1B itu mengatakan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya, atau keluarga inti kita tahu ada orang tua, suami, istri, anak, saudara kandung, sakit keras atau meninggal dunia itu diperbolehkan. Jadi itu dilakukan pengecualian. Tentu ada syarat-syaratnya. Syaratnya akan melengkapi, menunjukkan identitas diri, KTP, dan tanda pengenal lainnya. Kemudian menunjukkan surat rujukan ketika dia akan mengunjungi ataupun melakukan transfer pada orang dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya untuk mendapatkan pengobatan di tempat lain. Kemudian menunjukkan surat keterangan kematian kalau memang akan mengunjungi saudara intinya yang meninggal. Itu kemudian menunjukkan surat negatif COVID-19 berdasarkan PCR test atau rapid test atau keterangan sehat dari dinas kesehatan atau rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan bagi orang yang memang tidak bisa yang harus pergi, yang harus keluar, yang dikecualikan di dalam surat edaran ini, atau yang memang mendapat tugas dari pimpinannya untuk melakukan penanganan COVID-19 ini. Itu. Selanjutnya adalah surat edaran Dirjen P2P, Direktur Jenderal Pencegahan Pengendalian Penyakit nomor 66/2020, ini tentang angkutan udara dalam pencegahan penyebaran daripada COVID-19, di mana di sana diatur penumpang selalu menggunakan masker. Ini bagi yang mendapat surat perintah dinas untuk harus melakukan perjalanan tersebut. Sehingga diharapkan sebagai penumpang harus selalu menggunakan masker dan menerapkan PHBS dan menjaga jarak. Kemudian penumpang harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki surat sehat. Ini dengan membuktikan hasil rapid test-nya non-reaktif. Kemudian kru penerbangan selalu menggunakan masker, menjaga kondisi kesehatannya, melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan rapid test. Kemudian berikutnya adalah surat edaran Menteri Kesehatan nomor 22. Nomor 22 ini adalah terkait protokol kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dan protokol pemulangan warga negara asing dalam situasi wabah coronavirus disease 2019 ini. Di mana protokol-protokol ini sebenarnya mengatur bagaimana kedatangan dan keberangkatan pesawat udara dan juga WNA yang harus pulang ke negaranya dengan kondisi-kondisi yang dibolehkan atau layak terbang dan sebagainya. Nanti akan kita lihat di dalamnya seperti apa. Di dalam bab-babnya ini sebenarnya ada diatur seperti kotak hijau di sebelah kanan. Ini bagaimana pemulangannya, repatriasi WNA yang menjadi pasien suspek, kemudian repatriasi WNA yang dirawat di rumah sakit oleh sebab lainnya bukan karena COVID. Diatur juga di sini karena dalam era pandemi ini. Kemudian kalau jenazah bagaimana? Kemudian pemulangan WNI yang positif di luar negeri. Bagaimana pemulangannya? Itu yang diatur di dalam SE Menteri 22/2020. Selanjutnya,
ini barangkali tadi sedikit untuk, sedikit kami jelaskan di dalam poin kedua tentang pemulangan atau repatriasi WNA yang menjadi pasien suspek dan atau terpapar positif COVID-19, bahwa sebenarnya WNA yang dinyatakan menjadi pasien suspek dan atau terpapar COVID-19 tidak diperkenankan untuk diterbangkan. Karena sebenarnya tidak layak terbang. Kemudian WNA yang dinyatakan suspek dan atau positif COVID-19 harus menjalani perawatan di rumah sakit rujukan di Indonesia. Setelah dinyatakan sembuh, boleh diperbolehkan pulang dari rumah sakit, WNA baru diterbangkan ke negara asalnya dengan pendampingan dari keluarga atau kedutaan. Jika terdapat urgensi untuk dipulangkan ke negara asalnya dan disepakati oleh kedua belah pihak negara, maka pemulangan harus dilakukan dengan prosedur medical evacuation, menggunakan pesawat charter dengan kelengkapan medis yang memadai dengan standar tinggi dalam pencegahan penularan infeksi. Kemudian WNA dapat dievakuasi apabila kondisi kesehatannya stabil dan memenuhi syarat kesehatan untuk bisa diterbangkan. Dan WNA tersebut harus didampingi dengan tenaga medis profesional dari negara asal, dan pesawat charter yang akan dipakai untuk menjemput pasien WNA tersebut telah mengantongi izin untuk mendarat atau izin slot di Indonesia. Tentu dari Kemenhub. Kemudian pesawat charter yang digunakan untuk menjemput harus memarkirkan pesawatnya di tempat yang tertentu atau terpisah dari area apron atau yang kita kenal dengan zona karantina, quarantine zone. Kemudian pesawat charter penjemput beserta kru di dalamnya harus menggunakan atau melalui prosedur pengawasan pengkarantinaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu kemudian dan lain-lainnya tentunya bahwa kru dan seluruh petugasnya harus menggunakan APD-nya. Kemudian untuk yang poin keempat, juga poin kelima, ini diatur untuk pemulangan jenazah yang harapannya memang tidak bisa jenazah itu diangkut dan harus disemayamkan dan dikubur dan dilakukan pemulasaran di Indonesia. Kemudian kalau bagaimana pemulangan jenazah dari WNI yang dari Indonesia, WNI Indonesia dari luar negeri, tentu mengikuti regulasi yang berlaku di negara asal dan mengikuti ketentuan regulasi WHO maupun regulasi penerbangan internasional. Itu Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya menyampaikan sedikit tentang penyiapan transportasi untuk rujukan. Selanjutnya untuk rujukan ke rumah sakit rujukan tentunya. Prosedur yang normal yang berlaku adalah menghubungi rumah sakit rujukan untuk memberikan informasi pasien dalam pengawasan yang akan dirujuk. Kemudian petugas akan melakukan rujukan, harus secara rutin menerapkan kebersihan tangan dan menggunakan masker dengan sarung tangan medis ketika membawa pasien ke ambulans. Jika merujuk pasien dalam pengawasan COVID-19, maka petugas menerapkan kewaspadaan kontak, droplet, dan airborne. APD harus diganti setiap menangani pasien yang berbeda dan dibuang dengan mengikuti aturan penanganan limbah infeksius. Kemudian pengemudi ambulans harus terpisah, jaga jarak. Kalau tidak mungkin, tetap harus menggunakan APD lengkap karena harus menggunakan ataupun menolong satu pasien ke pasien berikutnya. Slide berikutnya adalah protokol kesehatan untuk penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri pada kondisi PSBB. Ini yang kami sampaikan tadi, bagaimana pemerintah kita saat ini masih memperbolehkan WNI pulang ke Indonesia, baik dia TKI maupun dia pelajar atau yang putus kontrak atau habis kontrak, habis masa berlaku sekolah dan sebagainya, atau habis visa, dan WNA yang dikecualikan dalam Permen Hub 11/2020. Di mana pemberlakuan PSBB saat ini sudah di beberapa provinsi, di beberapa kota. Kalau mereka datang, tentu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Kemudian kepulangan WNI masih berlangsung, tadi yang saya sampaikan, dan ini pasti kita sepakat, ini pasti menjadi risiko importasi dalam penyebaran COVID-19 di negara kita. Tentunya perlu ada protokol kesehatan yang lebih ketat dan terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sudah keluar surat edaran Menteri nomor 313/2020, di mana surat edaran ini sudah disampaikan, sudah diedarkan, sudah dirilis, sudah disebarluaskan. Slide berikutnya kepada kita semuanya adalah tentang kepulangan penanganan kesehatan untuk kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri di pintu masuk negara dan di wilayah pada situasi PSBB saat ini.
Itu yang tujuannya adalah, slide berikutnya, meningkatkan pengawasan WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia, mencegah dan mengendalikan importasi COVID-19 yang masuk ke Indonesia, dan mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas di masyarakat. Bayangkan, dari setiap harinya itu bisa ribuan orang yang datang. Dari pemeriksaan yang sudah keluar, hasil pemeriksaan swab yang sudah keluar, dari 500, ada 5, ya, cukup banyak yang saya lupa angkanya. Dari angka yang ada itu cukup banyak yang hasilnya adalah swab-nya adalah positif. Jadi ini benar-benar sangat beruntung sekali dengan tepat waktu kita bisa melakukan pencegahan ini, screening di awal untuk mencegah penularan COVID-19 lebih luas di masyarakat. Bayangkan kalau mereka ini dengan positif, artinya mereka bisa menularkan dan dia tidak tahu dia adalah OTG, dia bisa menularkan tapi tidak dilakukan karantina mandiri di daerah tujuan akhirnya. Itu sehingga bisa kita bayangkan after ini tentunya akan bisa penularan yang lebih luas di masyarakat. Pengertian yang ada di dalam surat edaran 313/2020, WNI yang dimaksud itu adalah ini, pekerja migran Indonesia, pelajar, mahasiswa, trainee, peserta pemagangan, diplomat, kru alat angkut, baik pesawat maupun kapal laut, dan pelaku perjalanan lainnya pemegang paspor Indonesia. Kemudian WNA yang dimaksud itu adalah orang asing yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dari Permen Hukum nomor 11 tahun 2020. Itu Bapak Ibu sekalian kemudian alur daripada penanganan di pintu masuk. Barangkali ini terlalu detail untuk kami sampaikan, tapi di surat edaran itu sudah disampaikan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia harus mengikuti prosedur kekarantinaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan tambahan di kedatangan. Di kedatangan dilakukan pemeriksaan tambahan berupa wawancara, pemeriksaan suhu, tanda dan gejala COVID-19, saturasi oksigen, rapid test atau PCR. Untuk di Jakarta, di Batam, ini juga dilakukan adalah dengan PCR, bukan dengan rapid test. Kemudian WNI dan WNA harus membawa health certificate dalam bahasa Inggris yang berlaku maksimal 7 hari. Pada WNI ada perlakuannya. Kalau dia tidak ditemukan dalam pemeriksaannya tidak ditemukan ada faktor risiko, dia boleh melanjutkan perjalanannya dengan melakukan karantina mandiri. Tapi WNI yang tidak bisa membuktikan health certificate-nya, PCR-nya negatif, atau dia bawa tapi masa berlakunya sudah lewat, atau tidak bawa sama sekali, tentu harus dilakukan PCR. Sambil menunggu PCR-nya harus dilakukan karantina terpusat. Kemudian kalau rapid test yang dilakukan, rapid testnya hasilnya non-reaktif juga harus dilakukan 7-10 hari diulang. Kemudian kalau dia reaktif, dia harus langsung dirujuk kepada rumah sakit darurat atau ke rumah sakit rujukan. Kalau WNA tidak membawa sama sekali, berikan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk dideportasi. Kalau dia membawa dan tidak ditemukan faktor risiko pada pemeriksaan kesehatannya, dia bisa masuk melanjutkan perjalanan sampai daerah asalnya. Itu yang dilakukan dalam screening ataupun dalam pencegahan atau deteksi di pintu masuk di era PSBB saat ini. Slide berikutnya adalah tentang penempatannya. Tentu penempatan daripada karantina wilayah ini ditempatkan ada di asrama, ada di wisma, ada di hotel, ada di balai pelatihan, ada di apartemen yang saat ini adalah di Jakarta, itu ada di asrama haji, di wisma atlet, ada di Cilandak, ada di beberapa hotel yang memang digunakan oleh pemerintah setempat maupun prinsipal itu dan diatur bersama dengan gugus tugas. Kemudian pemantauan kesehatan dilakukan 2 kali sehari dan diberikan jaminan untuk hidup dasarnya. Kemudian masa karantinanya tadi kami sampaikan ada yang 7-10 hari diulang rapid testnya, tapi kalau PCR-nya tentu sambil menunggu hasil rapid testnya, hasil PCR-nya keluar. Mungkin akan lebih cepat, 2-3-4 hari. Kemudian ketika sudah selesai, dia akan dikembalikan secara kolektif juga ke daerah asalnya, dan nanti akan mendapat surat clearance kesehatan, baik itu yang terbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat, juga surat jalan untuk Satgas Penanganan, dari Satgas Penanganan COVID-19, karena mungkin saja daerah tujuannya adalah daerah PSBB, sehingga yang bersangkutan bisa tanpa halangan, tanpa kendala bisa masuk kembali ke daerahnya. Kemudian tentu semuanya akan mengikuti protokol-protokol yang ada,
baik petugas kesehatan maupun petugas keamanan, dan selama masa karantina ini menggunakan APD ataupun dilakukan juga disinfeksi secara rutin dan pengelolaan sampah, laundry-nya, dan semua mengikuti protokol-protokol yang ada. Selanjutnya, kemudian pembiayaan di dalam surat edaran ini kami sampaikan bahwa ditanggung pemerintah dan pihak lain tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ketentuan lainnya itu mengatur bagaimana siapa menggunakan apa, tentunya harus diatur, jangan sampai kita menolong orang, tapi kita sendiri bisa kena. Oleh karena itu, alat pelindung diri untuk setiap orangnya yang bertugas itu juga diatur di dalam ketentuan lainnya. Juga penyediaan daripada logistik yang dibutuhkan, baik rapid test, VTM, dan swab, dakron, reagen, dan sebagainya, itu siapa yang harus mempersiapkan, itu sudah ditetapkan di dalam aturan ini. Slide selanjutnya adalah bahwa untuk semua aturan-aturan yang ada, kami sudah mencoba membuat banyak protokol, banyak aturan-aturan, banyak SOP-SOP, juknis, pedoman, yang semuanya update-update yang ada kami buatkan dalam situs resmi Kementerian Kesehatan, yaitu infeksiemerging.kemkes.go.id. Ini bisa diakses ke sini untuk mengetahui update-update yang ada, baik itu di global juga di negara kita. Dan juga tanya jawab atau frequent ask question juga ada di sini, baik tentang tenaga kesehatan maupun secara umum. Tentunya diakomodir. Namun kalau demikian juga ada masukan, monggo di forum ini juga bisa kita diskusikan. Dan sangat terima kasih untuk masukan-masukan yang ada. Selanjutnya juga media-media sosial dan nomor-nomor hotline juga ini sudah kami buka. Hotline 119, extension 9, dan juga media-media sosial yang ada, ini juga sudah disebarluaskan, berharap memang kita bisa komunikasi dan terbantu berbagai hal yang memang yang diperlukan, komunikasi atau informasi dan edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas bisa terjawab dengan media-media sosial atau hotline yang ada ini. Mungkin demikian, terima kasih, salam sehat, saya kembalikan. Oke, terima kasih Dr. Fensha, sangat bermanfaat, sangat banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Sudah ada beberapa pertanyaan, jadi ada yang nanyain, kalau dari luar negeri, baik itu WNI atau WNA, apakah harus sampai PCR? Bisa nggak dia hanya rapid test saja? Ya, di dalam surat edaran 313 dari surat edaran Menteri Kesehatan, itu diharapkan adalah dengan PCR. Karena kita tahu seperti apa bahwa untuk rapid test itu bukan suatu alat diagnosa, tapi adalah bantuan screening. Yang sampai saat ini kita sampaikan itu adalah untuk screening, membantu kita di awal. Oleh karena itu, di dalam surat edaran itu kami mintakan adalah dengan PCR. Ketika dia tidak membawa, tentu tadi mengikuti aturan-aturan yang ada. Begitu dia landing, akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tentunya nanti akan dilakukan karantina sementara sambil menunggu hasil PCR tersebut. Itu. Nah, berarti kalau dari luar negeri gitu yang dia tidak ada fasilitas PCR-nya. Jadi begitu datang ke Indonesia akan dilakukan PCR di Indonesia. Oke, baik. Memang tadi kalau ada kita minta aturannya adalah membawa. Ketika tidak ada, memang dia begitu landing dia akan dilakukan pemeriksaan PCR. Nah, sementara menunggu, tadi kan ada di slide-nya Dr. Fensha, kalau penumpangnya ini akan dikarantina. Betul. Dan tempatnya itu bisa di hunian, di wisma, di hotel. Nah, itu ataupun dia diplomat atau siapapun, dia semua yang penumpang yang datang itu akan diperiksa. Ketika tidak ada ketentuan yang ada, tidak ada health certificate ataupun hasil menunjukkan hasil PCR-nya, dia akan dilakukan itu. Sehingga pada waktu pengambilan PCR, menunggu hasilnya itu akan secara kolektif dan terpusat, itu akan dilakukan karantina. Karantina yang saat ini dilakukan kebetulan sudah penuh di Asrama Haji Bekasi dan Pondok Gede sudah penuh, Cilandak sudah penuh, dan saat ini tapi sudah ada yang pulang lagi karena hasil pemeriksaannya sudah keluar. Nanti akan secara bergantian sampai saat ini yang ada di Tower 8 dan Tower 9 di Wisma Atlet. Jadi beberapa memang WNI kita ada tersebar di mana-mana yang semuanya itu kita atur per kedatangan karena setiap kedatangan itu cukup banyak sekali. Sampai saat ini 1.000 di Soekarno-Hatta itu 1.000 per hari itu cukup banyak.
Jadi tapi selain WNI kalau ada WNA yang dia tidak membawa hasil PCR swabnya negatif, dia tetap bisa dilakukan PCR di Indonesia atau dia harus dideportasi atau bagaimana Ya, kebijakan dari pemerintah? ya. Tadi kami sampaikan kalau dia membawa hasil PCR-nya negatif dan health certificate-nya, dia akan bisa melanjutkan. Dia bisa akan melanjutkan, kalau bisa ditampilkan memang tadi itu ada alur yang cukup panjang tadi itu, ada untuk WNI dan WNA-nya. Kemudian kalau dia tidak membawa itu rekomendasi kepada pejabat karantina kesehatan yang ada di bandara, itu akan merekomendasikan kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan penolakan atau deportasi. Oke. Jadi dia akan dideportasi, Dok ya, kalau memang berkas tidak ada health certificate menyatakan PCR negatif ya. WNA ya, WNA. Kalau Untuk WNA WNA ya. Kalau WNI akan dilakukan, kalau WNA dideportasi ya. ya. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi nih Dok, cuman nih buat Dokter Fensya agak lebih teknikal. Jadi ada bagaimana mendapatkan kan tadi kalau untuk WNA harus pakai pesawatnya dari negara asal dan tenaga medis dari negara asal. Ada yang menanyakan bagaimana untuk mendapatkan izin untuk pesawat negara asal dapat landing ke Indonesia. Form apa saja yang dibutuhkan? Ya, tentu untuk slot penerbangan itu tentu perlu berkoordinasi dengan Kementerian Penerbangan ya, Kementerian Perhubungan, karantina kesehatan dari kantor kesehatan karantina, sehingga ini selain daripada mendapatkan slot dengan Kementerian Perhubungan, juga harus mendapatkan clearance dengan kantor kesehatan pelabuhan tempat di mana yang akan dituju. Dan alur dan ketentuannya sebenarnya bisa kita akses di dalam aturan surat edaran Menteri Kesehatan 221 tahun 2020 untuk evakuasi medis ke luar negeri. Itu ya. Kemudian kalau untuk air crew on duty itu juga ada aturan. Sebenarnya ya ini mungkin tidak terkait dengan ini ya. Tadi hanya untuk slotnya yang dipertanyakan ya. Ya, baik. Kalau untuk slot itu dengan Kementerian Perhubungan. Kalau untuk WNI tadi kan sudah disinggung Dok ya. Kalau untuk WNI, kalau di luar negerinya sudah dilakukan rapid maupun PCR-nya hasilnya negatif, di Indonesia sampai ke Indonesia perlu diperiksa lagi nggak Dok? Atau yang periksa di negara asalnya di luar negeri itu diakui? Iya, tentu diakui, tapi kan di waktu landing di pintu masuk bahwa teman-teman kita kantor kesehatan pelabuhan juga melakukan pemeriksaan tambahan. Tambahan tadi itu adalah wawancara, pemeriksaan suhu, tanda gejala mengarah COVID-19, kemudian saturasi oksigen juga karena kan tidak ada satu orang sebenarnya pun yang bisa meyakinkan kalau hari ini dia tidak diperiksa atau tidak reaktif, negatif begitu, terus dalam perjalanan dia mungkin bisa terpapar dan terekspos begitu. Oleh karena itu perlu perlu dilakukan tambahan. Oleh karena itu ketika dia membawa suratnya, kemudian dalam pemeriksaan tambahan dia juga tidak ditemukan ada faktor resiko dan hal-hal yang mengarah kepada COVID-19, dia bisa melanjutkan perjalanannya. Itu Pak. Kita lanjut ke presentasi berikutnya oleh Dr. Alexander. Silakan waktu dan tempat kami persilakan Dr. Alex. Oke, selamat sore kepada Dr. Tessa, pada kru dari Savana dan Dr. Fensya atas waktunya. Saya sedikit akan men-share mengenai bagaimana sih kita medical effect di saat pandemik seperti ini. Ya, mungkin ini sebagai pendahuluan CV saya sekarang bekerja di salah satu rumah sakit di Tangerang, yaitu di Siloam Hospital dari sejak tahun 2013. Dan ini beberapa tulisan saya yang sudah saya lakukan. Oke, selanjutnya mungkin tadi sudah diterangkan oleh Dr. Fensya bahwa COVID-19 itu saat ini menjadi momok bagi dunia kesehatan dan juga dunia yang lain. Terutama ya karena kenapa sih namanya COVID-19? Ya dikatakan karena dia memang terjadinya pada akhir 2019
diidentifikasi pertama di Wuhan. Dan tadi Prof. juga saya rasa sudah menjelaskan timeline yang lebih baik, bahwa sejak tanggal 11 Maret 2020 sudah dinyatakan sebagai pandemi dan Indonesia sendiri sebagai bencana. Kasus baru setiap hari juga semakin bertambah, dan ini ya yang saya dapat dari tanggal 17 Mei, bahwa terkonfirmasi yang terakhir tanggal 17 itu 496 dengan orang dalam pemantauan 45.000 pasien, dengan pasien dalam pengawasan 11.000, dan saya rasa hari ini yang tadi itu jam 15.30 sudah diupdate ulang oleh Kemenkes kita. Karakteristiknya sebagai untuk sharing dan sebagai knowledge aja, bahwa transmisinya sampai saat ini dikatakan adalah exposure atau terkena dari droplet dari pasien, sehingga dan ini menjadi sumber kontak dari transfer dari virus, di mana droplet itu biasanya berat, walaupun beratnya ya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, dan biasanya akan hilang dalam maksimum 2 meter sejak batuk ataupun bersin. Namun harus hati-hati bahwa ada beberapa tindakan medis yang bisa menghasilkan aerosol, yang di mana aerosol ini bisa menyebabkan si droplet itu akan terbang di dalam satu ruangan tertutup, seperti misalnya tindakan intubasi, tindakan ventilasi kita yang non-invasif, dengan pemasangan high flow nasal oxygen, dan suctioning, bronkoskopi, penyedotan sputum, ekstubasi, dan inhalasi. Nah, gejala dan tanda klinis tadi juga sudah disebutkan bahwa masa inkubasinya itu sebenarnya sekitar 1-14 hari. Sebagian besar itu sekitar 3-7 hari. Dengan manifestasi yang paling ringan itu adalah demam, lemas, batuk kering. Sebagian besar juga bisa datang dengan batuk, dengan hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorok, dan diare. Dan juga banyak gejala-gejala lain yang non-spesifik yang bisa didiagnosis banding dengan pasien yang non-COVID. Nah, sekitar 15% dari semua pasien itu bisa menyebabkan pneumonia, sehingga menjadi sindrom gangguan nafas pernafasan akut ARDS, bisa menjadi cedera jantung, ginjal, kegagalan multi-organ yang terjadi dari hari ke-7 sampai 10 setelah dirawat di rumah sakit. Memang kalau melihat angkanya hanya 15%, tapi kalau terjadi itu hasilnya fatal. Kasus yang berat juga bisa menjadi ditandai dengan hipoksemia, dyspnea, atau sesak nafas yang terjadi kurang lebih seminggu setelah gejala pertama. Nah, tadi juga sudah dijabarkan dan kita juga sudah tahu ada klasifikasi pasien dari pasien dalam pengawasan, lalu juga orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala. Nah, bagaimana sih cara diagnosisnya sampai saat ini? Sampai saat ini masih berpatokan dengan rapid test yang berdasarkan antibodi dari pasien dengan real-time PCR yang dari hidung dan dahak. Serta juga bisa ditemukan dari CT scan toraks yang dilakukan, ada namanya gambaran klinis dengan ground glass opacity, yang itu bisa ditemukan pada gambaran CT scan toraks saja. Yang mesti kita ketahui, bahwa deteksinya itu kalau lihat dari grafik ini, dari kontak pertama dengan virus, sampai terjadi ada munculnya PCR itu bisa memakan seminggu sampai 2 minggu. Ini mesti kita ketahui, karena yang namanya virus ini datang kepada kita, bisa jadi waktu di swab negatif, tapi ternyata pasien pulang ataupun bersentuhan dengan orang lain, besoknya bisa berbeda lagi, apalagi dengan rapid test. Makanya kalau saya pribadi dan mungkin beberapa rumah sakit yang lain juga melihat bahwa pada pada situasi seperti ini, ya kita menganggap semua orang itu adalah orang tanpa gejala. Jadi kita menganggap ya disamakan semua, kalau menurut saya sih ya. Nah, oleh sebab itu sebagai tenaga medis, kita harus mempunyai namanya alat perlindungan diri yang sudah diatur. Saya rasa Dr. Fensya ya dari Kemenkes bahwa sudah ada juknisnya, petunjuk klinisnya untuk APD atau bahasa Inggrisnya adalah Personal Protective Equipment, di mana ya saat ini yang direkomendasikan untuk nakes adalah dengan N95. Sedangkan untuk non-medis yang di luar ya kita bisa dengan masker kain biasa. Ya, nah prinsip-prinsipnya yang harus dilakukan dalam pembelian APD ya, sempat kan pada awal-awal mulai gejala wabah ini kita kekurangan APD sehingga banyak APD yang berseliweran yang dibuat, walaupun
saya juga belum tahu dari Kemenkes punya standar nggak dalam pembuatan APD tersebut. Cuman inilah prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pemilihan APD. Kenapa ini saya bawa? Karena ini akan penting saat transfer evakuasi medis. Ya, harus memberikan perlindungan yang terhadap bahaya spesifik, baik itu percikan ataupun kontak tidak langsung. Lalu sebaiknya adalah APD itu seringan mungkin. Jadi ya kebayang bahwa seorang tenaga medis, baik perawat, dokter atau tugas lab, kita harus di dalam baju hazmat itu bisa sampai 6-8 jam. Lalu bisa fleksibel dipakainya. Kadang ada yang bisa reuse, ada yang bisa disposable. Lalu juga tidak membuat bahaya tambahan, ya, tidak mudah rusak dan memenuhi standar yang ada dari Kemenkes. Itu yang harus ada dalam pilihan kita sebagai penggunaan APD. Lalu untuk pada kasus COVID ini, kalau saya secara garis besar saja, karena untuk evakuasi pasien medis itu secara tidak langsung situasinya akan mirip dengan ruang perawatan pasien, dengan IGD, dengan kamar operasi, di mana petugas yang ada di dalamnya, di dalam evakuasi medis itu, dia merawat langsung pasien. Lalu juga mungkin dalam saat evakuasi bisa ada tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol, mungkin intubasi karena keadaan pasiennya drop tiba-tiba, itu ya memang tidak bisa, ya kadang-kadang tidak bisa dihindarin. Berarti masker APD apa yang mesti digunakan? APD dengan masker bedah, gaun, masker N95 yang digunakan. Kalau saya lihat adalah semua tindakan evakuasi medis, kita harus hati-hati dengan tindakan menghasilkan aerosol. Sehingga kalau kita lihat juknis yang dari Kemenkes, kita harus memakai level 3, di mana kita harus pakai N95, gaun, sarung tangan, pelindung mata, pelindung wajah, apron, dan sepatu boot yang pelindungin semuanya. Ini alat yang mungkin harganya tidak ada di Indonesia, saya belum pernah lihat. Cuman ini juga dianjurkan sebenarnya. Power Air Purifier Respirator. Akan ada baiknya ada, cuman kelemahannya adalah harga alat ini mahal sekali. Sekitar di atas 10 juta untuk satu orang. Dan ini tidak bisa dipindah tangankan untuk orang lain. Jadi satu nakes harus pakai ini, harus tenaga kesehatan. Lalu untuk transport pasien, baik di dalam rumah sakit maupun keluar, apabila pasien dicurigai dengan COVID, kita harus memakai isolator. Dan isolator ini juga kita harus tahu spesifikasinya. Mungkin ini masukan juga untuk Kemenkes, kalau isolator seperti ini, kita harus punya standar yang tepat dan jelas. Tidak hanya bikin isolator, karena yang harus diperhatikan adalah isolator ini tidak boleh untuk menjadi tempat penyebaran dari si virusnya itu keluar. Ya. Lalu untuk perbandingan dari masker-masker yang biasa digunakan. Oke, saya mesti juga bahas kalau intubasi karena itu di bidang saya, dan hal kadang-kadang bisa terjadi pada saat evakuasi medis pasien. Ya, kalau di rumah sakit atau di ICU atau di ruang operasi, sebelum kita melakukan intubasi, kita harus memakai APD yang lengkap. Tidak boleh begitu pasiennya jelek kita baru memakai. Pokoknya intinya kita harus ready dulu sebelum melakukan tindakan. Dan juga saat prinsip-prinsip dari intubasi, kita harus minimalisir dari risiko infeksi. Sehingga kita juga harus meminimalisir orang atau personel yang ada di ruangan tempat kita melakukan intubasi. Nah, intubasi saat COVID seperti ini sudah banyak protokol yang dikeluarkan oleh banyak badan kesehatan. Pada dasarnya adalah intubasi yang sekarang itu harus dengan rapid sequence induction, yaitu pasien kita harus memakai dengan pelupu otot yang kerja cepat, kita menghindarin ventilasi dengan pressure positif saat kita ventilasi dengan ambu bag, dan juga sebisa mungkin kalau ada video laryngoskop. Kenapa dengan video laryngoskop? Karena dengan video laryngoskop itu kita bisa membuat jarak antara dokter atau tenaga kesehatan melakukan laryngoskopi dengan trakea dari pasien. Ya, itu juga seharusnya ada untuk melakukan intubasi.
Lalu pada pasien COVID ini, kita intubasi itu adalah dengan alat pelindung APD yang lengkap. Sehingga untuk melakukan auskultasi yang mungkin teman-teman medis tahu setelah dilakukan intubasi, tidak mungkin karena kita pakai hazmat. Kelebihan videolaringoskopi adalah kita bisa melihat saat endotracheal tube masuk ke dalam trakea, jadi kita bisa tahu persis masuknya seperti apa. Itulah kenapa dianjurkan mengenai videolaringoskop. Inilah the new normal di bidang anestesi, di bidang critical care pada saat intubasi dengan pasien COVID-19. Nah, bagaimana sih dengan evakuasi pasien dalam pandemik seperti ini? Apakah masih bisa seperti ini kalau di dunia militer, ataupun masih bisa seperti ini? Nah, ada beberapa pertanyaan dan isu yang harus ditanya, yang harus kita pertanyakan, harus dipertimbangkan, yaitu nomor satu, apakah pesawat yang akan kita gunakan untuk transport itu cocok atau bisa digunakan untuk pasien-pasien yang highly contagious? Ingat, seperti saya bilang tadi, bahwa keadaan pandemik seperti ini, semua pasien, kita tidak bisa bilang pasien ini COVID atau tidak, karena kadang-kadang untuk menunggu hasil PCR juga tidak bisa serta-merta langsung keluar. Hasil rapid test juga bisa meragukan. Jadi kalau saya menjadi sebagai klinisi, sebagai praktikal apapun tindakan seperti ini, saya akan menganggap semua pasien adalah sama sebagai COVID. Apakah mungkin kita menunggu? Ada beberapa pasien, misalnya pasien dengan aneurisma otak, terus di daerahnya dia tidak punya fasilitas untuk melakukan tindakan aneurisma, dia mesti dirujuk ke kota besar ataupun ke beda pulau. Terus kita mesti menunggu hasil-hasil rapid yang di daerahnya pun belum tentu ada. Saya mungkin ini pertanyaan kepada Dr. Fensya, apakah ada protokol khusus untuk pasien-pasien yang seperti ini? Karena kan tidak mungkin juga kalau kita menunggu pasien dengan aneurisma, dengan penurunan kesadaran, sampai apakah mungkin kita tunggu sambil menunggu hasilnya? Ini memang dilema yang ada. Cuman kalau memang kita bisa membuat sesuatu, mungkin akan lebih baik kalau bisa kita membawa pasien itu, tapi dengan catatan nanti ada beberapa pertanyaan lagi yang nanti akan saya share di slide selanjutnya. Untuk yang pertama adalah pasien yang tadi saya bilang adalah untuk apakah pesawatnya cocok atau bisa untuk melakukan transport, itu mesti dicek, ya. Lalu apakah bisa muat untuk isolator yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Lalu juga kita mesti tahu pesawat ini punya HEPA filter atau tidak. Dan yang kita mesti tahu lagi adalah bagaimana pendinginan ruangan itu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita bisa terbang dengan pesawat Airbus atau Boeing, dia ada alur dari udara, dari pendingin udara, sehingga kita bisa diskusi bagaimana cara meletakkan pasiennya. Itu harus kita tahu. Lalu kalau misalnya kita menggunakan isolator, bagaimana kondisi pasien di dalam? Apakah bisa kita pantau secara terus-menerus? Karena terus terang dengan isolator, kita harus terbiasa menggunakannya. Karena kadang-kadang isolator juga ya, kalau tidak standar, kita tidak bisa lihat pasien, kita bisa miss melakukan pasien. Padahal kalau transport pasien, baik itu yang COVID dan non-COVID, yang bisa kita transport, kita lihat itu adalah pasien-pasien critical care, maksudnya pasien-pasien yang kita harus pantau dari detik ke detik, kita perlu konsentrasi khusus. Apalagi sebagai tenaga kesehatan, kita kan biasanya berdua ya minimal untuk transport pasien, dengan baju hazmat yang tindakannya ya kita bisa harus pindah dari rumah sakit dengan ambulans, kayak terus terang saja panas, gerah, kita belum minum, konsentrasi bisa berkurang. Itu juga mesti kita pertimbangkan, ya. Makanya selanjutnya kita harus tahu bahwa sebagai nakes yang tenaga medis yang bisa melakukan perpindahan seperti ini, kita harus punya pengalaman yang cukup. Kita harus tahu, kita harus siap dengan segala sesuatu yang terjadi. Waktu sebelum COVID aja, mungkin dengan tanpa alat hazmat dan APD aja, saya juga kalau misalnya mau berangkat, kita juga mesti persiapannya mesti jelas apa yang mau dibawa. Karena
namanya pesawat juga punya maximum weight. Kita juga mesti tahu itu. Jangan sampai kita berangkat, ada yang ketinggalan. Kan tidak mungkin, kita sudah diterbang, tapi nggak ada alatnya. Tidak mungkin. Jadi kita harus siap dari awal. Benar-benar direncanakan dengan baik. Ya, jangan sampai ada, kalau pasien terintubasi, tiba-tiba terintubasi, ya kita mesti lakukan tindakan emergensi. Lalu juga, ya intinya pada pertanyaan ini adalah semua kita harus persiapkan, kita harus pikirkan apa yang mau dibawa tanpa membuat kita celaka juga di jalan, di penerbangan, maaf. Nah, air transport, ini mungkin kelasnya kalau misalnya transportasi, ini saya ambil gambar waktu pemerintah Amerika Serikat, mereka membawa Boeing 747 untuk transport repatriasi pasien Amerika dari Wuhan. Mereka menggunakan kontainer yang di steril di dalam dan punya sistem sendiri. Kalau ini adalah waktu mereka transfer Ebola, cuman Ebola kan transmisinya juga berbeda. Oke. Pertanyaan lain adalah sebagai tenaga medis kita harus punya training yang spesifik untuk pasien-pasien yang sangat menular, yaitu saya bilang tadi, kalau kita memakai full APD, kita di dalamnya pasti akan merasa panas. Tidak usah di dalam pesawat, saya saja kalau kerja di ruang operasi dengan baju hazmat, 2 jam, 3 jam mungkin masih bisa konsentrasi, tapi setelah itu terkadang lelah, capek, ya bisa miss. Itu harus dilakukan, makanya kita harus training, jangan sampai, belum pernah pakai hazmat sebelumnya, terus mau transport pasien, iya saya berangkat. Tidak, harus bisa tahu kemampuan diri, kita harus tahu kemampuan diri, jadi sebenarnya pada training itu juga. Karena juga pasang APD itu dan melepasnya kan ada ininya caranya sendiri, nggak bisa sembarangan membuka, tidak bisa sembarangan memasang. Kalau kita sembarangan membuka, pada habis kita bersentuhan dengan pasien COVID, risiko kita tertular juga besar. Ya. Terus juga kita harus tahu trainingnya bukan hanya pada kita sebagai tenaga medis, tapi sebagai kru-kru yang ada. Kru misalnya kan waktu masuk pasien misalnya dari ambulans, mobil ambulans masuk ke dalam pesawat, itu juga kita tidak memikirkan mereka yang mau mengangkatnya itu. Mereka juga mesti dikasih training bagaimana cara memakai yang benar, ataupun cara melepas yang benar. Intinya bukan hanya tenaga medis, pilot, supir ambulans, tapi juga yang membantu ground crew kita. Itu juga harus ada pelatihannya. Itu yang harus dilakukan. Nah, ini yang perlu juga, komunikasi. Kita harus tahu. Mungkin ya seperti tadi Dr. Fensya sudah bilang, sudah ada protokol. Nah, kita harus tahu bagaimana protokol di daerah itu. Kalau kita mau membawa pasien dari situ, boleh nggak kita bawa keluar? Lalu juga kalau dengan ambulans adalah pihak berwajib yang ada di bandara itu juga harus tahu. Dan yang kedua adalah komunikasi dengan tempat kita akan merujuk. Jangan sampai begitu kita sampai, rumah sakit itu ternyata melihat, kita ada data yang tidak full, ada yang tidak lengkap. Ya, itu ada di, ada di sini. Kalau kita lihat protokolnya di rumah sakit tujuan harus jelas, karena beberapa rumah sakit, mungkin saya bisa lihat seperti ini. Ini saya ambil di satu rumah sakit, bahwa mereka punya kategori untuk penerimaan pasien. Pasien rawat inap elektif, pasien rawat inap yang non-elektif. Bisa dilihat bahwa di situ mesti mereka harus ada PCR. Kalau misalnya emergency mungkin hanya rapid test. Ini beda-beda rumah sakit juga berbeda sih. Ini saya hanya ambil dari satu rumah sakit. Ada rumah sakit lain yang mengharuskan pasien mau emergency tidak semua harus di PCR. Itu ada. Walaupun ya saya juga nggak tahu gimana kalau PCR hasilnya lama. Begitu. Ya. Oke. Kembali ke masalah lain juga, kalau misalnya pasien dalam saat pandemik seperti ini, semua kru harus tahu bahwa siapapun bisa
misalnya pasien yang ada juga bisa COVID. Jadi kita tidak bisa bilang memaksakan kalau misalnya ada kru yang tidak mau membantu kita, kru lain di luar tim medisnya, begitu. Dan juga sebaiknya kita harus tahu semua riwayat penyakit yang ada pada tim yang terlibat dalam misi itu, juga kita harus tahu, karena misalnya di kemudian hari ternyata salah satu dari tim yang ikut dalam misi itu positif, kita harus tahu bagaimana cara kita mengatasi pasien krunya itu, baik itu perawat, dokter, ground crew, pilot, ataupun supir ambulans yang ada. Nah, ground crew sendiri sudah diatur juga kok di dalam juknis dari pemakaian APD, bahwa mereka hanya bertugas sebagai supir, misalnya pada supir ya. Dan area supir kalau bisa terpisah dengan area pasien, mereka cukup dengan masker kain. Nah, ini mungkin saya agak mesti kasih masukan Dr. Fensya, bahwa untuk membantu mengangkat pasien cukup dengan masker bedah. Kalau saya kurang setuju. Jadi kalau memang supirnya atau siapapun yang membantu dengan pasien harusnya dengan masker N95. Ini sih yang saya dapat dari juknis tanggal 20 April tahun 2020. Mungkin yang baru saya belum baca lagi, tapi nanti mohon dikoreksi Dr. Fensya. Jadi ini adalah satu protokol juga dari salah satu badan kesehatan untuk evakuasi tim medis. Jadi semua flight medical team harus menggunakan APD lengkap dengan N95. Ketika N95 atau masker surgical saat evaluasi pasien sebelum berangkat. Lalu diperiksakan juga temperatur pasien, lalu dilihat juga riwayat medical history-nya. Jadi benar-benar dicari tahu riwayat medisnya. Jangan sampai ada miss, terutama saat kalau misalnya pasien, nih misalnya pasien mau operasi dibawa dengan rujukan tumor otak, tapi kok seperti ada batuk pilek, kita harus cari tahu dengan baik dan benar. Lalu kita lihat apakah gejalanya misalnya seperti gejala radang tenggorokan, sakit tenggorokan. Lalu kita lihat, kalau memang memungkinkan, kita lihat evaluasilah paru-parunya dengan baik dan benar. Kita lihat tensinya, saturasinya. Kalau ada bisa diulang dengan ronsen toraks ulang, lalu dilihat hasil darahnya, kita juga lihat. Lalu sebelum berangkat di-assess ulang, di-assessment ulang. Semua tetap di-assessment ulang. Ya, kalau memang waktu memungkinkan, ini yang saya dapat dari protokol luar ya. Jadi dites untuk COVID-19. Ini kalau di luar. Lalu selama penerbangan semua tim itu harus pakai APD lengkap, tidak boleh tidak. Ya. Lalu kita lihat kalau misalnya pasiennya makin dicurigai, ya kita harus lebih hati-hati lagi. Ya. Oke, ini juga alur yang saya dapat dari salah satu medical journal untuk pasien-pasien yang dicurigai ataupun tidak dicurigai. Jadi kalau kita lihat alurnya seperti ini, paling gampangnya ini kalau pasiennya high, ya sudah, kita semua langsung protokolnya lengkap. APD level 3, ground crew semua juga pakai, kalau memang memungkinkan. Ya, kalau tidak, ya kita lihat dulu pasiennya simptomatik atau tidak. Lalu kalau dia positif, ya sudah pasti dia akan dicek sebagai hasil positif COVID. Nah, ada di sini pasiennya juga kalau memang bisa digunakan adalah memakai surgical mask. Jadi misalnya pasien COVID negatif, tidak simptomatik, berangkat ya dengan kasih surgical mask. Mungkin ada yang usul dengan masker N95. Kalau menurut saya masker N95 bagi orang yang tidak biasa itu akan merasa sesak nafas. Jadi itu tetap dikembalikan situasi kondisinya pada saat transport. Jadi kalau misalnya pasiennya pas gitu kita pakai N95 tapi sesak, ya menurut saya sih jangan dikasihkan N95, mungkin bisa dengan masker surgical biasa.
Ya. Selanjutnya seperti tadi saya bilang tadi, komunikasi yang jelas. Protokol penerimaan di rumah sakit tujuannya bagaimana? Jangan sampai begitu sudah sampai di rumah sakit tujuan ternyata ditolak. Ya, bukan tidak mungkin terjadi seperti ini. Seperti ini. Mungkin saja terjadi. Perlu mintakan riwayat tertulis dari pasien. Jadi keluarga pasien yang menulis, oh sudah misalnya pergi dari mana atau di keluarga ada yang apa, kalau bisa. Ya. Nah, kedepannya inilah rutinitas normal untuk evakuasi medis, ya mungkin karena prediksinya adalah wabah ini setahun ini juga belum tentu selesai, dan inilah normalnya ke depannya, semuanya pakai hazmat dalam evakuasi pasien. Jadi konklusinya semuanya adalah kalau bisa kita mau pergi adalah measure your own risk, jadi pertimbangkan dengan baik. Bukan hanya dari pasiennya, tapi juga dari tim dan kru. Semua harus tahu, semua harus tanpa paksaan. Komunikasikan dengan baik, dan rencanakan dengan baik. Jangan sampai ada delay sedikit pun, karena delay sedikit juga berarti baik dari riwayat penyakitnya, ataupun dari, karena kalau delay sedikit bisa menjadi tempat penularan yang baru. Dan ingat, adalah yang pertama adalah safety first. Itu sih yang bisa saya bagi untuk teman-teman semua dan peserta semua. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Dr. Alex atas presentasinya. Sudah ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Jadi ada yang nanya nih dok, mungkin ke Dr. Fensya dulu. Kalau ada untuk pasien-pasien yang di site, misalnya di perusahaan gitu dok, yang di site, dia di tempat asalnya dilakukan pemeriksaan, rapid test hasilnya reaktif, kemudian kan dirujuk, dikirim ke rumah sakit rujukan, dilakukan pemeriksaan PCR, hasilnya negatif. Saat dia kembali lagi ke tempat kerjanya, apakah perlu dilakukan karantina 14 hari atau bagaimana, dok? Ya, terima kasih. Bahwa tadi juga Pak Dr. Alex juga mengatakan keterpaparan itu mungkin saja pada waktu setelah selesai dilakukan pemeriksaan. Jadi jangankan itu, pada pasien-pasien yang sudah pulang dari rumah sakit pun tetap dilakukan karantina ataupun ya karantina mandiri di rumah masing-masing. Oleh karena itu, untuk hal-hal yang seperti tadi itu tetap dianjurkan untuk pelaksanaan kekarantinaan. Oke, tetap ya dok ya. Nah, kalau misalnya beda lagi nih dok, kan saat ini memang kebijakannya belum diperbolehkan untuk diterbangkan ya. Kalau pasien yang berhubungan dengan COVID, baik itu ODP, PDP, maupun apalagi yang terkonfirmasi. Nah, tapi bagaimana dengan yang tadi, misalnya di site, dia tidak ada fasilitas untuk merawat pasien COVID. Jadi yang terdekatnya harus diterbangkan, misalnya dengan perjalanan darat itu sampai 9 jam, yang tidak efisien, ataupun rumah sakit rujukan terdekatnya ternyata sudah penuh, dan rumah sakit rujukan terdekat berikutnya itu beda pulau. Nah, itu bagaimana kebijakan dari Kemenkes untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di lapangan? Ya, tentunya memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana pemahaman ataupun bagaimana penyediaan ketersediaan daripada rumah sakit itu harus diketahui lebih awal. Jangan sampai artinya pasien yang bersangkutan, orang yang bersangkutan itu dipindah-pindahkan, dibawa dari satu tempat ke tempat lain tanpa artinya kali ke satu tempat ternyata udah sampai di sana baru penuh, itu kan menambah penularan yang cukup panjang begitu. Jadi sangat diharapkan sekali memang sebelum diterbangkan atau sebelum dipindahkan atau sebelum dirujuk itu sudah diketahui tujuan yang pastinya. Kalau ternyata kondisinya demikian, yang harapannya memang kita secara bersama bisa membantu atau mencari jalan keluarnya. Bahwa untuk saat ini tidak ada artinya hanya sektor kesehatan yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ada gugus tugas, ada satgas yang membantu di dalam setiap pemerintah, di setiap provinsi, setiap kabupaten kota. Bahwa
ketua gugus tugas di daerah itu adalah pemerintah daerah, baik itu gubernur ataupun bupati wali kota. Yang harapannya semua dalam kendalinya pemerintah daerah ini bisa membantu bagaimana transport untuk orang tersebut itu bisa tertangani sampai kepada rumah sakit rujukan yang dituju. Artinya segala akomodasi, segala transportasi bisa dimanfaatkan dengan kewenangan yang ada di ketua gugus tugas yang ada di daerah. Kalau memang tidak ada, berkoordinasi dulu dengan gugus tugas COVID yang di daerah setempat itu, Dok, ya. Buat solusinya bagaimana. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan, saya lanjut ke Dr. Alex dulu. Tadi kan dokter di slide presentasinya ada tuh mengenai PAPR. Nah, saya ada sharing juga dengan kolega di luar. Jadi ternyata kalau kita pakai PAPR itu, Dok, itu bising suaranya, kita tidak bisa mendengar. Misal kita periksa pakai stetoskop atau gimana itu kita tidak bisa. Jadi kita hanya bisa monitoring yang alatnya aja. Gitu sih, Dok, masukan. Terus juga kalau tadi lihat slide-nya ada isolator. Nah, kan isolator yang baik itu sebenarnya kan yang bertekanan negatif, Dok, untuk mencegah penularan ini. Nah, tapi karena keterbatasan, saya juga sampai saat ini belum lihat isolator yang bertekanan negatif di Indonesia, apalagi buat evakuasi medis udara. Nah, kalau hanya isolator plastik apa adanya, jadi kayak keranda plastik gitu, adanya itu bagaimana, Dok? Mungkin Dr. Alex dan Dr. Fensha bisa untuk masukan, itu apakah acceptable hanya dengan isolator, istilahnya keranda plastik, atau harus yang bertekanan negatif? Nah, kalau saya sih, Dr. Tessa, memang benar, harusnya kalau isolator itu, ya harusnya tekanan negatif, karena tujuan isolator adalah menghindari penularan, kan? Betul kan, isolator itu tujuannya itu paling utama. Nah, kalau untuk hanya keranda plastik, kalau saya sih, mungkin beberapa literatur juga masih yang bilang masih acceptable, cuman ya itu, kalau seandainya lagi, itu saya bilang tadi, kalau bisa lagi dalam transport ataupun lagi membawa pasien, apakah aman kalau bisa tiba-tiba ada suatu kegawatan gitu dari pasien. Kan kita mesti lakukan dengan buka cepat. Kalau melihat isolator seperti tadi, makanya saya bilang tadi bagaimana dari Kemenkes, apakah ada standarnya atau tidak. Kalau kalian seperti tadi, untuk melakukan intubasi pun misalnya pasien tidak terintubasi, otomatis akan menjadi bencana, karena kan itu memerlukan waktu yang cepat kan kalau pasien intubasi. Lalu juga plastik untuk pemantauan pasien, kita dokter bukan hanya melihat dari monitor, dokter bukan hanya melihat dari alat-alat yang ada, tapi saya masih menggunakan panca indera saya untuk melihat pasien. Kalau dengan isolator seperti itu, makanya bagusnya adalah yang bisa benar-benar kelihatan, bukan plastik sembarangan, karena kan saya sudah sampaikan tadi, kita dalam hazmat, sudah ada face shield juga, lalu ditambah dengan isolator. Terbayangkan maksudnya untuk melihat pasien nafas aja susah gitu loh. Makanya mungkin juga masukan, jangan semua orang, saya lihat kayak kemarin ya Dr. Fensha, begitu kita keterbatasan APD, semua ngeluarin APD. Tapi standarnya bagaimana gitu loh. Karena saya ada dapat, kok begitu saya dapat, ini saya nggak bisa nafas di dalam, tapi ada yang saya dapat enak, tapi kok kayaknya dingin, ini tembus dari luar atau tidak gitu loh. Masalahnya itu makanya. Kita semua jadi, ya saya sih agak maklum. Kemarin itu awal-awal semuanya masih berantakan, jangankan kita, negara lain juga masih gagap menghadapin wabah COVID ini. Gitu. Tidak ada yang berhasil menekan. Kemarinnya sempat dibilang Jepang berhasil menekan. Ternyata sekarang mereka naik. Singapura juga barusan juga dengar makin naik juga. Jadi memang kita tidak ada yang pasti banget untuk tata laksananya, untuk pencegahannya. Cuman setidaknya saya pengen gitu dari Kemenkes ada, oh ini loh, kalau mau bikin APD seperti ini, kalau mau bikin isolator seperti ini, gitu dok. Monggo tanggapannya Dr. Fensha. Ya, baik, makasih Dr. Alex. Ini menarik dan luar biasa, menjadi masukan buat kita semuanya. Memang di era begitu, paling tidak di awal-awal dulu ya, di awal-awal kita itu memang benar-benar orang yang ya
Nggak salah kalau mengaku sebenarnya semuanya harus disiapkan. Sebenarnya kita sudah punya pengalaman sebenarnya pada waktu SARS gitu ya, tapi kebiasaan itu ataupun kesiapan itu tidak kita lanjutkan, tidak kita maintain juga rumah sakit yang berisolasi tekanan tinggi, berisolasi tekanan negatif, kemudian ketersediaan masker, logistik dan sebagainya, juga kebiasaan ataupun perilaku masyarakat yang dulu pada waktu sebagai saksi sejarah pada waktu SARS itu sudah terbiasa cuci tangan, pakai masker dan sebagainya, itu tidak terlihat bahwa kemarin kita juga semuanya apa yang harus dilakukan begitu, mempersiapkan masyarakat juga semuanya juga perlu waktu. Termasuk juga penggunaan daripada APD. Dan di kesempatan yang ada juga ternyata masih banyak juga ada ya pemain-pemain ataupun saya tidak mengatakan itu negatif gitu ya, bahwa keluar artinya ada produksi daripada APD yang memang tidak berstandar yang tidak ada nomor izin edarnya begitu. Oleh karena itu memang Kementerian Kesehatan benar-benar menjaga ini sehingga memberikan kategorisasi daripada APD ini. Dan pengadaan APD sebenarnya kemarin juga ada diadakan oleh gugus tugas nasional dan sebagainya, dan sebenarnya dia juga ada beberapa kategori. Artinya ada yang digunakan oleh orang atau nakes yang memang berhubungan langsung dengan penderita COVID, ada juga yang memang hanya bisa digunakan di dalam petugas kesehatan, di pelayanan kesehatan, tapi dia hanya di pendaftaran dan sebagainya. Nah, ini memang yang harus benar-benar kita pilih yang mana, dan teman-teman di pelayanan kesehatan harus benar-benar mengetahui mana yang memang standar untuk bertemu dengan pasien. Jadi atau level 3 dan sebagainya, itu benar-benar kita memang sampai kita juga melibatkan BIM untuk benar-benar penggunaan ataupun produksi daripada APD yang standar, yang berstandar ini benar-benar dijaga agar ini yang keluar ini adalah yang digunakan yang dengan baik. Jadi mengedukasi masyarakat kita juga menggunakan APD yang mana yang sebenarnya itu juga perlu waktu. Karena udah keburu keluar semua APD dengan berbagai macam. Ada yang seperti siluet, ada seperti tembus pandang, ada yang kayak jas hujan, dan macam-macam. Tentu kita juga bagaimana melindungi tenaga kesehatan kita, mereka melindungi pasien, tapi mereka juga harus terlindungi. Oleh karena itu memang sudah dikawal ketat untuk bagaimana APD yang ada ini yang digunakan untuk yang berhadapan dengan petugas ataupun pasien itu yang menggunakan yang terstandar. Itu kemudian tadi terkait dengan transportasi ya. Memang pada itu merupakan keharusan ya, adanya HEPA filter atau isolasi chamber yang sangat menunjang itu yang memang menjadi suatu keharusan. Kemudian kita juga tahu bahwa negara-negara di Indonesia, negara kita besar, negara kepulauan, juga perlu menggunakan hal-hal seperti ini. Dan untuk ini sebenarnya beberapa fasilitas kesehatan saat ini telah memiliki fasilitas isolation chamber sebenarnya yang ya modern dan bertekanan negatif itu ada di teman-teman kita di kantor staf pelabuhan. Tapi itu memang hanya pada dengan jarak antara bandara udara atau pelabuhan ke rumah sakit rujukan. Rumah rujukan itu menggunakan isolation untuk transport yang chamber itu, dan itu bertekanan negatif. Dan itu sudah artinya itu standar untuk digunakan sebagai alat transport dari bandara atau pelabuhan ke rumah sakit rujukan. Itu kondisi negara kita update-nya. Makasih. Terima kasih, Dok. Ya, kalau yang harus diterbangkan bagaimana, Dok? Apakah acceptable hanya yang isolator plastik saja tanpa bertekanan negatif? Masih acceptable nggak, Dok? Ya, kembali lagi sebenarnya ke aturannya. Kalau sebenarnya regulasinya kan tidak diperkenankan untuk diterbangkan. Itu tidak diperkenankan untuk pasien COVID, tidak diperkenankan untuk diterbangkan. Karena pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 di Indonesia. Risiko penularannya tetap dapat terjadi dalam proses evakuasi medis udara. Oleh karena itu, yaitu tadi, diupayakan untuk tidak diterbangkan, dirawat dulu dan sebagainya. Kemudian nanti kalau memang sudah tidak mengarah lagi, sudah selesai dengan permasalahan COVID-nya,
Itu nanti akan ada lagi bagaimana apakah bisa fit to fly ataupun ada surat keterangan layak terbangnya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya pasiennya gini dok, pasiennya itu dia sebenarnya masalah utamanya misalnya brain tumor atau cancer apapun yang butuh penanganan segera, butuh operasi segera atau dia butuh kemo. Tapi kebetulan pasien ini dia PDP COVID atau mungkin bahkan terkonfirmasi COVID, mungkin dengan gejalanya ringan atau mungkin OTG. Nah itu bagaimana? Apakah diperbolehkan untuk diterbangkan? Ya, kembali lagi tadi sesuai dengan aturan yang ada, yang saat ini kami sampaikan bahwa regulasi ini mengatakan pasien COVID-19 tidak diperkenankan untuk diterbangkan. Itu. Baik, dok. Dan terus kalau untuk dok, misalnya yang tadi kalau misalnya memulangkan WNA gitu dok, ya kan dari pesawat dari negara asalnya. Ya. Kalau krunya itu perlu surat keterangan PCR swab negatif juga atau bisa hanya dengan health certificate dari dokter aja atau bagaimana dok? Ya, saya pikir tadi kita sudah sepakat ya bahwa rapid test itu hanya untuk bukan rapid diagnostic test ya, rapid test ya. Jadi bukan untuk diagnostik, jadi untuk screening saja. Dimanfaatkan untuk screening karena memang kita tahu PCR sebenarnya hanya PCR yang confirm ya, yang bisa yang direkomendasikan oleh WHO. Tapi dengan ketersediaan dan waktunya juga memang untuk mendapatkan hasilnya juga takes time begitu, kemudian mahal dan sebagainya. Mahal sih itu di pemerintah karena semua orang tidak membayar ya untuk yang diketuai oleh pemerintah, itu tidak ada tarikan bayaran di situ. Tentu kita bisa memanfaatkan yang ada ini yaitu dengan rapid test. Tapi untuk tadi kru, air crew dan sebagainya itu harapannya adalah dengan menggunakan dengan PCR. Dengan PCR dok ya. Oke. Sorry dokter Tessa, saya mau nanya dokter Fensya nih. Mungkin kemarin-kemarin saya berdiskusi untuk misalnya WNA yang di sini di Indonesia, dia mau pulang ke negaranya dalam masa COVID seperti ini. Dia ya anggaplah rapidnya positif. Tim yang mengantar itu apakah dari negara asal atau dari kita lebih dianjurkan kalau dari Kemenkes? Karena kita perlu tahu jangan sampai ada simpang siur. Betul. Ya, itu di dalam aturan yang ada, saya cari sebentar ini, itu pemulangan, ya di Permenkes 221 2020, itu kebijakan pemerintah terkait pemulangan WNA dalam situasi COVID-19 ini, mengatur protokol pemulangan atau repatriasi WNA yang menjadi pasien suspek atau terpapar COVID-19, juga mengatur di sana itu jadi ada beberapa, baik itu yang WNA yang terpapar, juga WNA yang non-COVID, kemudian ada juga mengatur tentang jenazah WNA, kemudian jenazah WNI yang pulang dari WNI yang ada di negara lain. Ya, itu diatur di dalam itu. Kemudian terkait kepulangan WNA itu tentunya adalah kok hilang? Maaf dok. Ya. Yang nomor 4 ya? Yang 45 ya. Iya. Tentu harus dilakukan ini dulu, bahwa pasien itu tidak diperkenankan terbang, lalu harus diupayakan dulu di perawatannya di rumah sakit rujukan yang ada di Indonesia. Setelah sembuh, baru nanti diperbolehkan. Kemudian harapannya memang itu dengan menggunakan charter ya, charter yang mana pendampingnya tenaga medis profesionalnya juga berasal dari negara asal. Berarti dari negara asal ya dok, bukan dari negara kita ya, kalau mau mengantar pasien. Ya, kalau enggak nanti kan dia kembali lagi ke negara kita pada waktu yang sama, karena dia belum tentu juga dapat pesawat. Dia akan akan dibawa oleh pesawat yang charter juga pulang ke Indonesia. Tentu lebih efisiennya itu adalah yang dari negara yang asal. Oke dok. Ya, berarti jelas. Thank you. Ya, makasih. Pertanyaan lagi dok, misalnya ada pasien cancer dok, saat ini dia dirawat di negara tetangga, dia emang rutin berobatnya kemoterapi di negara tetangga. Nah dia saat ini mau pulang ke Indonesia. Nah boleh nggak dok tim medisnya itu dari
dari Indonesia yang buat mengantar jemput. Untuk menjemput WNI kita yang sedang berobat di sana. Berobat untuk cancer ya dok ya, bukan COVID. Ya, saya pikir sesuai dengan apa yang tadi di peraturan 212 tadi, bahwa yang menjemput ada dari negara asal. Asal Betul, dok. ya, sudah ada jaminan, sudah ada kepastian, dan sudah ada mendapat slot penerbangan untuk landing di negara yang di tempat dijemput, tujuan. Kemudian dapat clearance daripada health port-nya yang negara tujuan, kemudian yang bersangkutan bisa diangkut kembali, dan untuk penanganan kanker berikutnya di negara ini tentunya sudah ada juga rumah sakit yang sudah dikomunikasikan untuk tempat untuk pengobatan berikutnya begitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya untuk tim medisnya nih dok yang akan menjemput. Kan saat sebelum berangkat juga dilakukan tes COVID juga terhadap tim medisnya kan, baik itu rapid test. Hasilnya non-reaktif. Di negara tetangga itu untuk jemput hanya 1 hari dok. Nah, saat sebelum kembali, tim medisnya itu harus tes lagi nggak dok di sana, rapid test atau di Indonesia harus PCR lagi, bagaimana kebijakannya? Ya, harapannya kalau yang diatur di dalam Permenkes ini sebenarnya karena sudah ada komunikasi, harapannya memang itu tidak nginep ya. Jadi langsung kembali. Bahkan pesawat itu adalah di zona karantina, kemudian petugasnya itu sampai di apron, kemudian langsung kembali berangkat. Jadi tidak ada lagi pemeriksaan berikutnya, yang ada itu adalah ketika sampai di negara tujuan. Di negara tujuan tentunya akan dilakukan pemeriksaan pada kedatangan ke negara kita ini. Kalau WNI kalau kembali ke negara kita tentu akan dilakukan lagi pemeriksaan. Kalau dalam pemeriksaan seperti ini tentunya memang ada karena itu charter gitu ya, misalnya charter itu akan petugas kesehatan kami akan mendatangi ke daerah ataupun ke tempat zona karantina tadi. Jadi di sana dilakukan pemeriksaan dan akan ada jalur khusus untuk kembali dengan jalur keluarnya untuk medical evakuasinya kembali ke rumah sakit yang dituju. Oke. Nah, berarti kan kebijakan pemerintah Kemenkes dalam hal ini sampai saat ini belum mengizinkan untuk menerbangkan pasien COVID dok ya. Nah itu bagaimana pengawasannya dan bagaimana penegakan aturannya di lapangan, terutama untuk yang dengan pesawat charter dok. Kan kalau saya lihat memang di Bandara Suta, bandara yang besar gitu kan, cukup banyak lah petugas KKP-nya gitu dok. Tapi kalau yang di bandara kecil seperti di Bandara Halim untuk pesawat charter atau bahkan mungkin yang di daerah-daerah, nah itu bagaimana proses pengawasannya, pemantauannya, dan penegakan aturannya dok? Ya, kembali lagi bahwa aturan yang sudah ada untuk penerbangan pertama sekali kita sama persepsi dulu bahwa orang sehat, orang yang akan berangkat itu memang harus sehat. Dibuktikan dengan khususnya pada saat ini kan semakin ketat pemeriksaannya, semakin baik itu domestik apalagi luar negeri. Luar negeri sekarang malah tertentu gitu ya. Domestik saja kita sekarang bahkan semakin ketat. Harus ditunjukkan dengan surat keterangan sehat, bukan bebas COVID ya, surat keterangan sehat, karena memang banyak sekali mengatakan emang ada surat keterangan bebas COVID gitu ya, kecuali dengan PCR maksudnya pada waktu pemeriksaan gitu. Kemudian ada dilakukan pemeriksaan lagi tambahan di bandara. Sebenarnya sebelum COVID-19 ini juga ada, untuk penerbangan ini juga ada namanya layak terbang, surat layak terbang. Jadi pada teman-teman kedokteran penerbangan, ini sebenarnya juga ada persyaratan untuk layak terbang pada seseorang. Apalagi kalau itu adalah sakit. Kemudian pada saat ini tentunya teman kami di kantor kesehatan pelabuhan tidak akan membolehkan orang yang sakit akan terbang. Tidak akan memberikan surat layak terbang pada orang yang sakit. Itu baik pada sebelum COVID, tidak masa COVID, apalagi dengan masa COVID. Kemudian tentu akan terdeteksi, ketika terdeteksi tentunya tidak ada aktivitas untuk penerbangan bagi orang yang sakit yang mengarah kepada COVID.
pengawasan ini tentunya bukan hanya dengan saat ini, bukan hanya dengan kantor kesehatan pelabuhan saja, juga bersama dengan Satgas yang ada di setiap pelabuhan. Itu. Iya dok, itu kan yang di KKP maksudnya tidak akan memperbolehkan penumpang terbang dengan pesawat komersil pasti dok. Tapi kan memang kalau misalnya yang pesawat charter memang dia sudah air ambulance. Nah itu maksudnya bagaimana dok? Kan saat ini memang contoh pesawat penumpang dengan sakit kanker kayak atau sakit jantung sampai serangan yang cukup berat, pasien di ICU pun kita akses, dan kalau misalnya layak terbang kita terbangkan dengan pesawat charter dengan tim yang lengkap. Nah itu bagaimana dok? Ya. Apakah? Ya, tadi kita di luar daripada, berarti ini masuk di luar daripada COVID-19. Di luar dari COVID-19 tentunya ada untuk SOP untuk tentu mengikuti bagaimana medical evacuation untuk penyakit-penyakit yang memang untuk evakuasi yang dilakukan pada penyakit-penyakit yang ada. Di luar daripada COVID-19 mengikuti aturan yang ada. Kalau tadi kan ceritanya karena COVID-19 kan tidak boleh. Kemudian kalau ternyata di luar itu ya tentunya kesepakatan di antara dua tujuan, asal dan tujuan. Kemudian sama seperti WNA, kalau WNA ini adalah kesepakatan dua negara. Ketika negara kita dengan negara yang bersangkutan itu sudah sepakat, itu nanti akan dikeluarkan slot untuk penerbangannya, kemudian di sana akan dijemput oleh rumah sakit ataupun bandara atau health port yang ada di tempat tujuan dan sebagainya. Kemudian kalau di domestik juga demikian, kalau itu sudah sepakat di antara rumah sakit yang dituju dengan kedatangan, itu prosesnya tentunya sama seperti mendapatkan zona ataupun slot untuk penerbangan, untuk landing di sana, kemudian mendapat clearance dari kantor kesehatan pelabuhan, kemudian akan dengan ambulans yang ada, itu akan ditransfer ke rumah sakit yang sudah disepakati, yang sudah dituju tadi. Tentu semua itu ada dokumentasinya, ada izinnya, ada clearance, dan ada izin untuk landingnya. Baik, terima kasih dok. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi waktunya kita sudah mepet, sudah habis. Jadi konklusinya adalah sampai saat ini untuk evakuasi medis terkait pasien yang berkaitan dengan COVID masih belum diizinkan dok. Untuk pasien yang di luar COVID masih diizinkan, tapi mengikuti peraturan dan kebijakan yang ada. Untuk tetap dilakukan asesmen apakah layak terbang dan juga infection control, itu dok ya. Dan untuk datang kembali itu juga kalau memang sudah lengkap semuanya, ada alurnya lagi, ada screening ulang lagi oleh petugas KKP di setempat, itu dok ya. Ya, itu. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Dr. Fensya dan Dr. Alex. Kalau saya sih, saya rasa cukup lah. Nggak ada tambahan apa-apa, sementara itu. Oke, kalau dari Dr. Fensya, apakah ada tambahan lagi dok? Ya, sepertinya cukup, dan terima kasih tentunya ini webinar ini menambah wawasan kita, dan khususnya teman-teman kita di daerah remote begitu ya, bisa mendapatkan informasi yang berharap bisa dapat membantu. Dan jangan lupa untuk komunikasi di era sekarang ini, jangan ada tembok di antara kita, dan semua komponen bekerja untuk bekerja sama. Jadi bukan hanya sektor kesehatan, manfaatkan forum-forum yang sudah ada, khususnya gugus tugas yang dipercaya oleh Pak Presiden, oleh pemerintah kita, gugus tugas nasional, gugus tugas yang ada di daerah-daerah, manfaatkan semuanya untuk membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini, dan agar bagaimana Indonesia ini bisa segera keluar dari COVID-19. Begitu, Pak Fensya, makasih. Ya, terima kasih buat semua panelis, Dr. Fensya Sitohang, Magister Epidemiologi, dan juga Dr. Alexander Samuel Partogi, spesialis anestesi konsultan neuroanestesi, dan juga semua peserta yang sudah menghadiri webinar ini. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua.
tentu masih ada diskusi-diskusi yang perlu dilanjutkan untuk melewati COVID-19 ini. Sekian dari kami, selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Tessa, Dr. Alex. Ya, makasih dok. Makasih Dr. Tessa, Dr. Fensya. Terima kasih, sampai ketemu, izin leave ya. Ya, saya juga izin leave, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih pada para peserta yang sudah hadir. Mohon maaf, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab, apalagi yang kurang berhubungan dengan webinar kali ini. Contohnya ada pertanyaan mengenai desinfeksi, bagaimana prosesnya, kebijakannya, bagaimana. Karena waktunya sangat terbatas, mungkin itu bisa jadi bahan untuk webinar kita berikutnya. Nanti akan kita umumkan untuk webinar berikutnya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa tinggalkan pertanyaan di sini maupun juga di email kami atau di nomor handphone kami, kontak kami. Oke, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan.